kereta api itu yang namanya driver, sopirnya itu adalah PPKA. Masinis itu dia ahli mesin, makanya dikatakan masinis. Betul, kalau masinis sama dengan pilot, sama sebetulnya. Karena apa? Pilot juga tahu bagaimana menggerakkan pesawat, menghentikan pesawat, menaikkan pesawat, menurunkan pesawat. Jadi pilot dengan masinis sama. Halo, Syifa Sirin di sini. Sekarang aku lagi ada di rumah Pak D aku, Pak D Ruby di Jalan Gubeng Kertajaya, Surabaya. Nah, sekarang mumpung di rumahnya Pak D, pengen tahu nih, karena dulu taunya cuman Pak D nih di kereta api, tapi nggak ngerti nih maksudnya apa, di bagian apa atau gimana pengalamannya selama kerja di kereta api dulu. Di ITB dijuruskan ke teknik industri karena berkaitan dengan pelayanan angkutan juga. Makanya jurusan di ITB dulu, tapi D3 bukan S1. Kan dulu ada politeknik. Nah, PT Kereta Api PJKA dulu kerjasama dengan ITB menyelenggarakan pendidikan. Nah, kalau yang banyak sekarang itu kayak Akabri dulu, terus sekarang Akmil, Akpol, itu sama dengan namanya dulu Sekolah Ahli Teknik Kereta Api, SATKA. Nah, itu kerjasama dengan ITB, jadi dosennya semua dari ITB. Nah, dari kerjasama itu akhirnya lulusan D3 SATKA, akhirnya itu yang menjadi pimpinan-pimpinan kebanyakan di situ. Itu ada juga yang kerjasama dengan Jogja, Universitas Gama, Gajah Mada, kerjasama juga gitu, pendidikan D3 juga. Itu yang banyak dari administrasi sama keuangan kerjasamanya. Nah, kalau dengan ITB yang teknik, ada teknik persinyalan, teknik jalan rel, teknik teknik industri, terus teknik elektro, itu yang kerjasama jurusan dengan ITB. Jadi kereta api banyak jurusannya itu tadi. Yang untuk keberangkatan persinyalan itu teknik teknik elektro. Berarti kayak gitu pasti mahasiswanya nggak banyak ya? Nggak banyak. Pada dulu satu jurusan itu 30 orang. 30 orang. Jadi satu jurusan 30 orang. Nanti begitu ini selesai, kemudian angkatan kedua. Jadi 80 itu tahun 80 itu dimulai jurusan jalan rel sama sarana. Pemeliharaan teknik lokomotifnya, keretanya, itu teknik mesin itu. Kemudian tahun 81 Pak Ruby itu ikut yang angkatan keduanya adalah teknik persinyalan elektro itu sama lalu lintas operasional, jadi masuk ke teknik industri. Terus tahun berikutnya ada lagi begitu yang tahun 80 lulus 83 masuk lagi angkatan berikutnya. Oh, sampai tahun berapa ya? Banyak kok, sampai tahun 90-an masih ada kerjasama sekolah di ITB. Berarti semuanya itu masuk ke perusahaan yang dulu baru sekolah. Iya. Jadi makanya itu ada rekomendasi dari pimpinan toh. Oh, ini baik, sekolahkan. Tapi sebelum itu juga dites juga untuk bisa menjadi ikut pendidikan itu, dites dulu. Jadi walaupun dulu nggak bisa kuliah sendiri. Terus ini katanya Pak D pernah yang ke luar negeri itu, sampai ke luar negeri itu ke Eropa dulu. Itu ada kereta api itu punya
kerjasama dengan Bank Dunia. Jadi ada bantuan teknis Bank Dunia. Nah, bagaimana bagaimana bisa itulah itu dites juga. Habis dites terpenuhi, terus dikursuskan bahasa Inggris 1 bulan di Bandung. Kursus bahasa Inggris, baru ikut di proyek bantuan teknik Bank Dunia tahun 89, 3 bulan. Akhirnya dikirim ke sana 3 bulan, selama 3 bulan. Berarti kayak kursus Di sana itu juga ke semua ke perkereta apian yang ada di sana yang kerjasama dengan Bank Dunia itu. Terus cuman Pak Ade dulu di bidang sistem informasi. Karena pada tahun 84 setelah lulus Satka itu penempatan di Madiun. Nah, habis di Madiun kemudian pindah lagi ke Surabaya. Surabaya di kantor dulu ada namanya kantor eksploitasi timur. Sekarang sudah ada, sudah bubar jadi kantor Jaop daerah operasi sekarang di Surabaya. Terus 89 ditunjuk ikut proyek Bank Dunia itu, tapi bukan bidang operasi, bidang sistem informasi. Jadi mempelajari sistem informasi komputer itu sampai istilahnya dulu kan ada analis sistem, ada programmer, ada operator. Pak Ade masuk di analis sistemnya. Ya bikin program zaman dulu ada program COBOL, Fortran, bahasa-bahasa program. Sekarang udah nggak ada. Sekarang udah nggak ada itu. Fortran itu udah nggak ada. Bahasa COBOL dulu pakainya IBM, mesin IBM itu. Itu di kereta api sudah punya itu tahun itu. Jadi kerjasama Bank Dunia akhirnya kereta api dapat bantuan sistem komputer itu IBM sistem 400 waktu itu. Kode mesinnya itu. Jadi udah pakai komputer pada mulai tahun 89 itu di kereta api. Ada yang membuat ticketing system dengan komputer. Itu adalah lintas pertama adalah Bandung Jakarta KA Parahyangan. Itu Pak D ikut tim di situ. Membuat tiket sampai pesan sampai keluar tiketing itu. Nah, itu kan desain mulai awal itu, mulai bagaimana pemrogramannya, terus bagaimana komputer yang dipakai, printer yang dipakai, mendesain tiketnya. Dulu kan tiketnya lebar sih. Sekarang kan tinggal boarding gitu. Berarti dulu harus bisa pesen dulu ya, kalau naik kereta harus pesen dulu atau dulu pesen. Kalau sebelum masih manual kan pesen dicatat. Nah, dicatat kan orang bisa main-main. Oh ini sudah penuh padahal masih kosong di sisi nama lain, Bang. Tapi begitu masuk di situ udah nggak bisa dibuat nggak bisa. Tercatat semua di dalam komputer. Jadi udah terisi gitu. Ya kan di kereta api itu kan ada beberapa daerah operasi. Ini Pak D ditempatkan atau di beberapa titik gitu atau pertama penempatan setelah pendidikan itu di Surabaya. Kembali ke Surabaya karena keberangkatan waktu tahun 74 itu kan pendidikan dari Surabaya. Begitu selesai pendidikan dari Surabaya karena eksportasi timur ditempatkanlah di stasiun Jombang. Jadi pertama dinas jadi pakai pet merah itu di stasiun Jombang. Itu di sana dinas selama 1 tahun. Karena stasiun Jombang itu sepi. Zaman dulu kan sepi, nggak terlalu ramai lah penumpang. Akhirnya ada yang minta pindah. Akhirnya dipindah ke Kertosono. Kertosono itu sebelahnya Jombang. Jadi kalau stasiun habis Jombang, Sembung, Kertosono. Kertosono itu stasiun kelas 1 zaman itu. Nah, di sana karena istilahnya kalau di perkereta itu ada namanya KSTEM. KSTEM itu stasiun awal yang bisa membuat
perjalanan kereta api. Jadi PPKA itu bisa membuat kereta api luar biasa di luar grafik. Dari Kertosono sampai Madiun, dari Kertosono sampai Mojokerto, ini wilayahnya. Nah, setelah pindah di Kertosono itulah baru peraturan semua bisa dikembangkan di situ. Tahun 75 selesai pendidikan 74, 75, 76 di Jombang, 76 sampai 81 di Kertosono. Nah, kemudian 81 sampai 84 ikut pendidikan itu. Habis pendidikan penempatan di Madiun. Tahun 84 selesai penempatan di Madiun. Madiun terus tahun 86 pindah ke Surabaya. Dari Surabaya tahun 89 ikut Bank Dunia itu 3 bulan pindah kantor pusat. Kantor pusat setelah dari Eropa, dulu sana bisa keliling di Eropa itu 7 negara. Yang 4 negara itu sesuai Bank Dunia, yang 3 negara jalan sendiri. Oh ya kan di Eropa kan satu daratan kan tinggal naik kereta gitu. Base campnya dulu di Brussels, Belgia. Nah terus ke Kanadanya nggak ikut karena bagian lain yang ikut. Ke Brussels, kemudian ke Jerman, ke Swiss, sama ke apa itu sebelahnya, ke situ. Ya dolan-dolan situ akhirnya ke Luxembourg, ke Inggris, dolan sendiri. Habis dari situ terus setelah itu pindah lagi masuk ke kantor pusat. Setelah ikut Bank Dunia itu akhirnya karena informasi adanya hanya di kantor pusat. Pindahlah kantor pusat mulai dari 90 sampai 93. Jadi bidangnya dengan pendidikan awal udah beda. Dulu bidang operasi, pindah ke bidang disinformasi. Oh, udah di situ bergelutnya dengan komputer itu di kantor pusat itu. Akhirnya apa di kantor pusat itu karena pegang di sistem informasi bisa komunikasi dengan bidang-bidang lain. Kalau ada raker ikut sini. Jadi semua di kantor pusat itu semua bagian ada itu kenal semua. Jadi justru di situ kita bisa kenal itu kan lebih banyak pengalaman akhirnya. Mengenal lingkungan. Dan kita kalau nggak mau masuk ke sana ya nggak tahu apa-apa, nggak dapat ilmu apa-apa. Nah habis di situ begitu kenal akhirnya kan, waduh gimana ini ya pendidikannya waktu di ITB teknik industri itu kan beda dengan di sistem informasi. Nah akhirnya karena sudah banyak kenalan di kantor pusat itu, nah, bagaimana caranya supaya bisa kembali ke operasi? Tuh ya kenalah dengan pimpinan itu. Ditanyain, loh kamu lulusan SAPTA ya dulu? Iya Pak. Terus ya ini Pak, kalau bisa emang kembali ke op lagi gitu. Akhirnya terus dipindahkanlah ke Madiun. Dari sana pindah Madiun kembali ke op. Dari Madiun, habis Madiun pindah lagi ke Surabaya terus pindah ke Jakarta. Dari Jakarta megang pengendalian KRL segala itu. Terus pindah ke Semarang. Habis dari wilayah Semarang itu lintas yang paling panjang itu. Dari Bojonegoro sampai ke Tegal itu wilayahnya Daop 4 Semarang. Tapi kan ada 9 daop. Daop 1 Jakarta, Daop 2 Bandung, daerah operasi 3 Cirebon, terus daop 4 Semarang, daop 5 Purwokerto, daop 6-nya Jogja, daop 7 Madiun, daop 8 Surabaya, daop 9 Jember. Nah kalau di Sumatera itu divisi regional. Ada regional 1 di mana?
Sumatera Utara, Regional 2 Sumatera Barat, Regional 3 Sumatera Selatan. Jadi beda, kalau di Sumatera itu pakai divisi regional, kalau di Jawa daerah operasi. Sampai sekarang daerah operasi. Jadi dulu pengalamannya di daerah operasi 7 Madiun, daerah operasi 8 Surabaya, daerah operasi 4 Semarang, sama daerah operasi 1 Jakarta. Jadi nongkrong di Jakarta di Gambir itu tiap hari dulu. Sampai jam 10, jam 11 KRL berhenti baru pulang. Karena dulu di Jakarta itu ada dua. Daerah operasi 1 Jakarta sama daerah operasi Jabotabek yang khusus menangani KRL. Nah, dari Daop 1 dulu di Pastek Op, terus pindah ke mana? Divisi Jabotabek. Dulu jadi divisi daerah operasi Jabotabek berubah menjadi divisi Jabotabek. Terus jadi kasih op di sana, menangani operasi. Itu di Gambir dua-duanya itu di Gambir. Kalau di Gambir itu Daop 1. Kalau divisi Jabotabek itu kantornya sekarang di Gondang Dia. Gondang Dia. Jadi kantornya Gondang Dia. Setelah udah berapa puluh tahun nih mengabdi gitu ya ke kereta api ini, sekarang kegiatannya apa Pak? Di kereta api dulu 75 sampai 2010. 35 tahun. Nggak kerasa. Begitu pensiun, supaya ada kegiatan, beli sepeda. Olahraga. Nah, terus begitu pensiun itu tanggal 13 Januari 2010, terus tanggal 29 beli sepeda itu, sampai sekarang itu sepedanya, sepeda apa, Polygon itu 2010 sampai sekarang. Jadi setiap minggu akhirnya sepedaan. Ya itu kegiatannya setiap hari Minggu sepedaan. Tapi setelah itu memang banyak yang minta gitu loh. Dulu dari Reska minta, Pak, ayo Pak gabung Pak, ngomong sih seger gitu. Enggak, aku pengen menikmati pensiun gitu. Oh, bolak-balik gitu. Terus ada lagi yang nawarin dari Gresik, minta apa kalau bisa gabung. Terus ada dari JPT itu ngurusin angkutan kontainer. Ya itu akhirnya terus 2014 awal akhirnya. Ya wis. Jadi 2010, 11, 12, 13, 4 tahun di rumah. Yes, nggak ngapa-ngapain wis, dolan sana dolan sini, menikmati gitu. Nah, Desember 2013 akhirnya ya wis masuk ikut ke JPT. Mulai aktif Januari 2014. Jadi pas rumah Madiun diserahkan, terus mau tinggal di sana, akhirnya sini kerja di JPT. JPT itu ngurusi, ngawasi angkutan kontainer. Jadi angkutan kontainer dari Surabaya ke Jakarta. Ya sekarang saya dipantau aja lewat WA, dipantau ini gini. Di Kalimasan itu. Di Kalimas. Jadi anunya di Kalimas, bongkar muatnya di Kalimas. Di Kalimas sama di Perapat Kurung. Di Perapat Kurung itu oil dari Krakatau Steel, besi gulungan itu dibawa naik kereta, naik gerbong kereta api, bawa ke Surabaya, terus dibongkar di Perapat Kurung. Perapat Kurung itu di Perak sana. Perak ada rel.
Masuk sana baru bongkar di perapat burung itu. Tapi yang kontainer bongkarnya di Kalimas. Bongkar muat di Kalimas. Saat ini saya berkesempatan buat make pet merah. Pet merah punyanya PPKA, Pemimpin Perjalanan Kereta Api. Ini punya Pak De saya nih. Pakai dulu. Wah, kegedean. Nah, kalau yang ini namanya semboyan 40. Biasanya digunakan oleh PPKA ketika ingin menjalankan kereta api. Jadi sebelum kereta jalan, yang mengomando buat jalan tuh yang pakai topi merah dan dia mengangkat semboyan 40 ini. Ini warna hijau. Ini dan sambil meniupkan peluit. Nih, ternyata dari besi dan kayak berat gitu guys, kirain kayak fluid biasa. Nah, tapi ini yang dulu, ini yang zaman dulu. Sekarang yang barunya yang ini, mungkin teman-teman pernah lihat. Ini gini kalau dulu. Jadi ngangkatnya ada yang gini, ada yang gini. Ini langsung fluid ini untuk perhatian supaya semuanya siap. Anggota kru bersiap-siap semuanya. Gitu. Nah, setelah siap semua, ini menghadap ke arah masinis. Pakai penerang barangkali ini diangkat. Nah, setelah masinis membunyikan semboyan 35 itu kalau di lokomotif. Bunyi suaranya lokomotif. Kemudian kondektornya juga niup fluid sebagai semboyan 41. Itu fluid panjang dari kondektor. Jadi udah ini berangkat. Bergerak begitu. Ini semboyan 40. Kemudian 40 itu PPKA, pet merah dengan ini. Kemudian 35 itu masinis. Itu tandanya mengerti, siap gitu loh. Jadi ayo berangkat kan gitu dong. Siap. Nah, itu dengan semboyan itu. Terus kondektor, ya siap. Kondektor dengan fluidnya namanya semboyan 41. Jadi 40, 35, 41. Berangkat, keretanya langsung bergerak gitu. Kalau di jalan ada tulisan semboyan 35, masinis harus membunyikan klakson. Karena apa? Di situ kemungkinan ada penggembala, kemungkinan di situ ada pintu perlintasan yang tidak terjaga. Harus memberikan perhatian untuk masyarakat, untuk lingkungannya. Jadi semboyan 35 harus bunyikan di perjalanan. Mumpung lagi di sini ketemu Pak De, karena jarang-jarang nih ketemu Pak De, Bude. Aku mau minta pesan-pesan nih buat aku dan sepupu kakak-kakak sepupu yang lain, keluarga besar Iskandar Arifin dan keluarga besar Kopi Monadi, supaya Ya, kalau dari pengalaman, karena zaman dulu dengan sekarang zamannya berbeda. Sekarang itu istilahnya zamannya orang menunduk. Kenapa menunduk? Karena lihat HP. Menunduk. Tapi kalau zaman dulu menunduk beda. Dulu itu melewati orang tua aja menunduk. Kalau sekarang menunduknya lihat HP. Gitu. Nah, sekarang situasi sekarang itu banyak sekali tantangan. Nah, jadi dengan situasi sekarang ini yang paling penting adalah itu tadi yang penting, sistem dan prosedur. Kan semuanya sekarang sudah istilahnya sudah pada tahu semua
pernah kuliah semua. Nah, kuncinya di situ, dan itu berlaku sampai kapanpun. Sistem dan prosedur itu yang utama. Nah, dari situ baru dikembangkan. Dikembangkan sistemnya apa sih? Dilihat sistemnya, kemudian diambil satu subsistem, kemudian dibuka lagi prosedurnya gimana. Kayak kita sekarang kalau mau mandi, ya, kalau mau mandi, kan nggak langsung masuk kamar mandi, ngambil anduk, ya kan? Ngambil baju yang bersih, kemudian itu prosedurnya masuk kamar mandi. Apakah di situ sudah ada sabunnya? Kalau belum ada, ya ambil dulu sabunnya. Apakah airnya sudah penuh? Kan dicek semua. Begitu prosedurnya dicek semua, barulah proses mandi. Kadang kalau itu tidak diikuti, tapi kan sekarang sebetulnya kan sudah otomatis. Kadang-kadang kalau itu tidak diikuti, terus lupa. Belum bawa sikat gigi tadi, karena tempat sikat giginya beda dengan di kamar mandi. Apalagi di kamar mandi umum, mesti bawa sikat gigi sendiri. Masa mau campur yang lain? Nah, itu prosedur. Makanya setiap masalah apapun itu, buka sistem prosedur. Di situ kuncinya. Nah, kemudian seperti pengalaman Pak Ade dalam bekerja selama ini, di tempat kita berada harus bisa berkomunikasi, karena komunikasi itu akan mendapatkan ilmu baru dengan komunikasi. Tanpa komunikasi, kita dulu ketemu orang diem aja, sama aja naik kereta dengan penumpang sebelah, ngobrol, sekedar ngobrol aja. Kalau memang perlu ditindaklanjuti, nah ada tindak lanjut. Tapi kalau enggak, ya udah. Tapi kita tahu, oh orang ini tujuannya ke sana. Nah, kalau dia tujuannya ke sana, berarti setelah dia turun, saya bisa sender. Kita punya pemikiran. Jadi dari omongan itu kita dapat pengetahuan, kita punya inisiatif untuk melangkah. Itu yang paling utama. Jadi di mana kita berada harus bisa menyatu dengan tempat itu. Itu tadi, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya itu. Itu kalau Pak Ade loh ya. Jadi kita harus komunikasi. Makanya Pak Ade waktu di kantor pusat itu bisa harus berkenalan dengan semua orang, semua bagian. Jadi jangan hanya karena saya bidang operasi diem aja di kantor di situ. Tanya ke saya. Ya kayak sini kan dapat ilmu, dapat pengetahuan. Nah dari situ kita bisa punya pemikiran. Nah begitu jadi pesan-pesan dari Pak D. Jadi yang penting kalau misalnya ada sistem yang rusak, kembalikan ke prosedur. Jangan lupa untuk tetap berkomunikasi dan harus bisa menyatu dalam kondisi apapun. Saya Syifa Sihrin mengabarkan. Boleh lagi. Jadi waktu itu boleh Pak. Kayak nih kan. Padahal nomornya ya gede 56. Jadi Belanda. Tapi PPK Belanda juga merah. Sama, PPK semua sama merah. Kalau biru gini kondektur. Jadi petnya kondektur Belanda. Belanda kan Stad Spoorwegen. NS Nederland Spoorwegen. Di Belanda. Spur.